Yo 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 yo. Apakah kalian ingin mengedit seperti ini? Jika kalian ingin video seperti saya, maka downloadlah aplikasi Alekmotion. Ya, kalian bisa download aplikasi itu di Play Store secara gratis ya guys ya. Dan ramah juga untuk penyimpanan telepon Anda. So, tunggu apa lagi? Download. Oke guys ya, jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Alekmotion. Nah, jadi sini saya belum update ya guys ya, udah ada 5.0-nya aja nih BTW. Oke. Jadi di sini saya akan membahas tuntas tentang apa itu fitur-fitur dan efek-efek yang disediakan oleh Alekmotion. Nah, jadi aplikasi Alekmotion ini seperti yang kalian tahu untuk ngedit suatu video menjadi foto atau foto menjadi suatu video. Nah, jadi saya di sini tidak akan membahas bagaimana cara menggunakan efek-efeknya atau fitur-fiturnya. Jadi di sini saya akan memberikan kalian pemahamannya terhadap fitur-fitur atau efeknya. Karena pada dasarnya tuh kalau misalkan kalian mengedit tuh harus paham dulu nih, ini fitur-fitur atau efek-efek itu untuk apa gitu. Nah, sisanya kalian bisa otodidak. Mungkin saya akan memberitahu kalau misalkan sekiranya kayak ada yang spesial gitu. Nah, saya akan memberitahu gimana cara menggunakannya. Oke, langsung aja kita pencet ke icon plus ya guys ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya untuk untuk rasio, resolusi, frame rate, dan latar belakang. Jadi kalau misalkan kalian buat suatu proyek, itu tuh namanya tuh nggak boleh kosong guys. Nah, nama yang di atas rasio 16:9 atau 9:16 ini nggak boleh kosong. Kalau misalkan kosong, kalian nggak akan bisa buat proyek nih. Misal kayak gini nih. Nah, judul tidak boleh kosong atau tidak dapat membuat proyek. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu tuh adalah menulis proyeknya. Misal Reza. Nah, ini kalian baru bisa bikin suatu proyek tersebut. Oke, ada juga yang namanya rasio. Nah, rasio ini kayak untuk layar, untuk pengeditan kalian. Kalian mau potret atau mau landscape. Nah, kalian bisa gunain yang 16:9, 9:16. Kalau misalkan yang 9:16 ini berarti kalian menuju ke layar potret. Kalau misalkan 16:9 itu layar landscape. Nah, ada juga 4:5, 1:1, 4:3. Biasanya kalau saya ngedit itu menggunakan 16:9, 9:16 sama 1:1. Itu senyaman kalian ya guys ya. Kalau saya enaknya itu. Nah, jadi abis itu ada resolusi. Resolusi ini kayak kalian nonton YouTube gitu guys. Nonton YouTube kan ada kayak resolusinya. Nah, kalau di YouTube tuh yang paling jelek 144, kalau di sini 180. Ini sampai 1440 ya guys ya, QHD. Habis itu ada frame rate. Frame rate di sini sampai 12 sampai 60 fps. Biasanya saya gunain itu 30 dan 60 fps. Nah, kalau misalkan kalian gunain yang kayak 25 atau 24, 20 ini nih apa ya? Kayak videonya tuh nanti akan macet-macet gitu guys, kayak nge-lag gitu. Tapi banyak juga editor yang gunain frame rate segini. Kayak dia tuh, aku tanya nih pernah, kenapa bang kok pakai frame rate segini atau fps segini? Biar kerasa aja vibe-nya, nyesuaiin lagunya. Itu juga, oh iya juga gitu. Bisa. Jadi kalau misalkan ngedit tuh nggak ngasal lagi sih, kalian tuh harus nyesuaiin gitu. Habis itu ada latar belakangnya. Latar belakang ini kayak hitam, putih, abu-abu muda, hijau. Nah, ini nanti bisa kalian ganti ya guys ya kalau kalian mau. Tapi biasanya saya gunain yang latar belakang tuh hitam. Nah, saya biasanya gunain yang FPS-nya 30. Oke, langsung aja kita buat proyek. Nah, masuk nih guys, kayak yang namanya buat proyek. Kalian bisa pencet icon plus yang ada di pojok kanan bawah, yang warna hijau ini kalian pencet. Nah, di sini ada yang namanya media, musik, objek, dan elemen. Ada gambar freehand, ada gambar vektor, ada teks, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya dulu guys. Nah, ini kan untuk bentuk-bentuknya. Nih, kalian ada bentuk kotak, ada bentuk lingkaran. Nah, kalian bisa gunain bebas sebagaimana yang kalian mau gunain. Habis itu ada media. Media ini gunanya untuk ya kayak kalian untuk milih-milih gambar yang mau kalian edit di layar. Misalkan mengedit mau milih gambar ini, nah kalian bisa pencet gambarnya. Habis itu ada audio. Audio ini untuk kayak untuk milih audionya, kalian mau pakai audio yang mana untuk diedit. Nah, gitu. Habis itu ada objek. Objek ini nanti saya akan jelasin ya guys ya. Ketiga objek ini. Dua aja sih. Kamera sama nol, yang lainnya yang satu ini nggak penting. Habis itu ada elemen-elemen ini ya kayak kalian untuk kayak semacam template gitulah ya, tapi ini nggak terlalu penting juga. Nah, habis itu ada yang namanya gambar freehand. Nah, gambar freehand ini kalian sebelum masuk gambar freehand saya akan jelasin dulu kayak mana caranya. Nah, ini kan ada gambar satu nih, kalian bisa pencet, kalian edit gambar. Nah, habis itu kalian gambar tuh di layar hitamnya, kalian bisa gambar lope. Nah, itu kalian bisa. Habis itu ada yang namanya gambar vektor. Nah, gambar vektor ini kayak
bisa disebut yang namanya masking. Misal kalian ngumpulin footage atau video atau foto footage gitu kan, bisa ada backgroundnya tuh. Nah ya kalau misalkan untuk foto mungkin gak ada, tapi kalau misalkan yang ada backgroundnya nih, kalian jelek nih ada backgroundnya, gue mau ilangin. Nah itu bisa kalian gunain namanya masking. Misal kayak video, objek ini kurang cocok nih di background yang ini, gue pindahin orang ini ke objek ke background yang lain, jelek masalahnya gitu. Nah itu bisa digunain yang namanya masking. Nah seperti ini nih, saya pilih gambar vektor. Nah habis itu saya akan pilih gambarnya, saya akan bilang ini nih. Nah saya akan bilang ini, kok dua? Ini gambar ya. Oke, kita hapus aja yang tadi. Cara ngapusnya gini guys, kalian pencet icon yang di pojok kanan atas yang ada gambar sampah ini, kalian tinggal pencet aja udah kehapus. Oke, lanjut. Jadi bentuk satu kita pencet trot. Nah habis itu kalian edit points. Habis itu ini kan ada kursor-kursoran nih yang gerak-gerak ini nih, kalian bisa gerakin yang bagian kotak ini, kalian bisa gerakin kursor-kursornya. Nah habis itu kalian kalau misalkan mau masking, kalian tinggal pencet icon plus saja yang ada di pojok kiri bawah, yang kalian tinggal pencet tet. Nah ikutin aja nih kemana yang mau kalian masking. Saya kan masking yang ini nih biar backgroundnya tuh hilang yang belakang gitu. Nah kalian masking aja sebebas kalian, nggak sebab ini saya maskingnya jelek, mohon maaf ya guys ya, karena cuma contoh. Habis itu masking aja pede. Nah kalau udah, kalian tinggal pilih yang berkas 2 ini yang ada gambar plus di sini, pilih semua layer. Habis itu kalian kalau ingin menghilangkan backgroundnya, kalian bisa pencet yang namanya di pojok kanan atas yang nomor 2 ini nih, yang nomor 2 di antara 3 ini nih. Nah tuh hilang backgroundnya, itu udah hilang backgroundnya. Tapi sebelum kalian ngekspor itu di background itu jangan background yang hitam, background yang transparan. Kalian bisa ganti yang ada gambar gear yang di pojok kanan atas itu, ada gambar gear, kalian bisa ganti namanya transparan. Nah ini udah yang namanya transparan. Seperti itu guys. Kita ganti dulu latar belakangnya di warna hitam. Oke. Jadi di sini ada yang namanya, nah kita pencet lagi nih gambarnya. Nanti kita balik lagi. Nah ada yang namanya move and transform. Move and transform ini untuk X dan Y. Untuk X dan Y ini kayak menggerakkan suatu objeknya guys, ke bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, kiri, serong kanan, serong atas ya, untuk menggerakkan objeknya. Nah habis itu ada juga yang namanya rotate atau muter suatu objek. Nah ini bisa diputer. Nah habis itu untuk membesarkan, mengecilkan suatu objek, ini kalian bisa menggunakan yang ketiga nih, kecil, besar, kecil, besar. Nah kalau ini nggak terlalu penting ya guys, kalian bisa atur kayak semua kalian mau kayak mana. Nah, habis itu ada juga yang namanya keyframe. Nah, keyframe ini kayak untuk penggerakan suatu objek dengan sendirinya, tapi kalian tuh harus ngatur gitu loh, guys. Nah, ini keyframe nih. Ini keyframe ini yang icon plus yang ada ketupat ini, belah ketupat. Nah, ini kan bisa geser-geser juga nih. Kalau misalkan kalian menggeser keyframe-nya, kalian tinggal pencet aja nih yang layar yang kalian edit ini, tinggal pencet aja terus kalian geser bisa. Nah ini saya akan nganuin gini, ini akan gini, saya akan kasih keyframe sebelah sini, saya akan kasih keyframe ini udah 2 keyframe guys ya. Nah saya akan tarik ke sini, ini untuk buat transisi aja sih, transisi jelek-jelekan gitu. Habis itu kita nah kan misalkan ini jelek nih guys ya, kayak terlalu apa sih gesernya jelek amat. Nah kalian bisa gunain namanya kurva ini untuk mensebutkan yang namanya pergerakan atau movement. Misal kayak gini nih, kita pakai kurva yang nomor 4. Nah maksudnya dia lebih bagus tuh guys. Misal pakai yang ini, nah lebih keren daripada sebelum pakai yang pertama ini. Ini kan tadi kan kurvanya kalau misal kan kalian belum pakai pasti lurus gini. Nah itu biasa aja. Nah kalau kalian udah tambahin kurva itu bisa tuh. Nah kurva ini kalian bisa atur juga guys ya, bebas mau kalian, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah tuh bisa kalian atur dengan sepuas hati kalian. Nah seperti itu guys. Nah ada juga yang namanya color and fill. Color and fill ini kayak ya nggantiin warna aja sih. Misal kayak gini nih, saya ganti dulu gambarnya, saya tekan di kubus ini. Nah ini kalian pencet color and fill, kalian bisa ganti warna, jadi warna merah, jadi warna putih, jadi warna hitam. Nah itu kalian bisa. Nah abis itu ada yang namanya border dan bayangan. Nah stroke ini biasanya digunain tuh kayak untuk bikin paralel gitu guys, kayak gini nih. Saya aktifin dulu stroke-nya. Ini kan warna tadi warna hitam, nggak kelihatan dong untuk di bagian luarnya. Saya pilih warna putih. Nah tuh kalian bisa ditebalinnya seberapa bisa.
Habis itu ada juga yang namanya ada juga yang namanya di border end ini yang bagian ketiga ini ada yang namanya bayangan. Nah, yang bayangan ini ya untuk bayangan aja sih, biasa, nggak terlalu penting juga, tapi kalau bagi kalian penting ya udah. Nah, seperti ini kan, tinggal aktifin aja yang ini set. Nah, seperti itu kawan-kawan. Habis itu kalau kalian mau misal nih, ini kan misal gini nih. Nah, saya pilih gambar yang ini. Ini kan nggak penuh ya, nggak memenuhi layar. Nah, kalau caranya kalian ingin memenuhkan layar, itu kalian tinggal pencet titik 3 di pojok kanan atas, tinggal kalian pencet set. Nah, kalian isi area komposisi yang bagian ini set. Nah, ini sudah sesuai layar. Habis itu ini untuk balik secara horizontal, untuk balik-balikin aja sih, balik secara vertikal, balik secara horizontal, habis itu balik secara vertikal. Nah, seperti itu. Ada juga yang namanya edit text. Nah, ini nih edit text nih, kalian bisa ngedit teks ya guys ya. Kalian bisa nulis juga bebas. Nah, ini untuk rata kiri, rata kanannya. Nah, ini rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata kiri. Nah, kanan kiri, putar berjari. habis itu kalian juga bisa nih milih yang namanya fontnya. Kan kalau misalkan kalian pengguna baru, itu nggak ada nih font-font banyak gini, nggak ada. Nah, kalian bisa nih cari, lihat semua font. Nah, habis itu kalian aktifin dulu nih. Ini kan kurang nih. Nah, itu kalian aktifin semuanya biar banyak fontnya. Nah, kalian bisa milih tuh kalian pakai font yang mana. Misal pakai font yang ini nih. Nah, otomatis ganti dong fontnya tuh. Nah, kalian juga bisa dikasih warna putih, warna merah. Nah, kalian juga bisa nge-mix warna guys. Dipencet yang sebelah sini. Nah, itu bisa diganti warnanya jadi warna merah, jadi warna ungu, nah selain dan lain sebagainya. Bisa juga dikombinasiin sama yang namanya bayangan set, biar lebih kelihatan atau lebih bagus saja. Seperti itu guys, itu gunanya bayangan ya guys ya. Oke, udah ngomongin fitur-fitur dari Light Motion tadi, semoga kalian paham ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa putar ulang lagi aja. Nah, habis itu kita pencet icon plus, kita pilih media, kita pilih gambar dulu. Nah, kita masuk ke yang namanya efek. Oke. Nah, kalian pencet efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, ini dia nih guys, efek-efek yang ada di Light Motion. Nah, ini untuk warna dan cahaya nih. Warna dan cahaya nih kalian bisa atur nih. Kalian mau kayak mana bebas. Misal pemisahan RGB. Nah, itu untuk kayak buat glitch gitu ya. Nah, itu kalian bebas tuh atur segala macamnya. Nah, habis itu untuk ada blur ini untuk ngeblur, untuk kayak mozaik untuk kayak gini-gini. Nah, itu kalian bisa atur sendiri. Habis itu ada yang namanya untuk move and transform. Move and transform ini kayak untuk kalian tuh bikin shake atau pergerakan. Nah, itu kan biasanya kan kalau misalkan di video jedak-jeduk itu kan ada banyak tuh kayak gerak-geraknya tuh. Nah, itu gunain namanya move and transform ini. Kalian bisa atur juga. Habis itu ada yang namanya chroma key atau luma key, ini kayak untuk ngilangin backgroundnya gitu dari green screen. Nah, misal nih kalian download footage ada green screen, kalian bisa hilangin pakai yang namanya chroma key. Kalian tinggal pilih aja nih, kalian pencet chroma key-nya, kalian tinggal pilih aja nih warnanya. Terus habis itu kalian threshold, hilangin latarnya. Nah, ya seperti itu. Habis itu ada yang namanya teks. Nah, ini tuh kayak bisa kalian gunakan untuk edit teks gitu. Misal kayak gini nih guys. Kita tambahkan teks dulu, razor. Nah, kita tambahkan teks, kita kasih warna putih guys ya, biar lebih kelihatan aja. Kita kasih bayangan bentar. Habis itu kita kasih efek, tambahkan efek, kalian bisa teks. Nah, ini kalian bisa atur sendiri untuk jarak teksnya. Misalkan mengatur jarak teksnya, nah ini kalian bisa atur seperti itu guys. Habis itu ada namanya gambar dan tepi. Gambar dan tepi ini kayak efek tambahan aja guys ya, untuk memperbagus aja. Misal gini nih guys. Nah, ini kita kan tadi kan udah ada razor nih, kita pakai yang gambar atau tepi, kalian pakai yang cahaya. Pakai yang cahaya tuh untuk memperbagus aja, memperindah suatu objek. Nah, habis itu ada juga namanya distorsi atau apa. Ini digunakan biasanya untuk buat transisi gitu. Tapi saya biasanya gunakan transisinya manual, nggak pakai efek karena kurang suka aja. Nah, ini untuk 3D-nya. Nah, nih guys, nih ada namanya 3D gulung halaman. Ini efek baru yang dikeluarkan dari Light Motion nggak kemarin juga sih. Oke, gulung halaman nih gunanya untuk kayak gini guys. Nah, misal kalian pilih foto yang ini nih, Nah, ini nih efek gulung halaman nih gunanya untuk ini. Kalian pencet efek, tambahkan efek, kalian pencet gulung halaman yang di 3D ini. Nah, kalian bisa pencet. Nah, gunanya untuk gini nih. Nah, ini kan bisa atur tuh, bisa jadi keren gitu guys tuh. Ini saya kalau misalkan buat suatu video sering nih pakai efek ini karena keren aja gitu efeknya.
keren Alex Motion dah. Habis itu kalian bisa atur juga menggunakan keyframe-nya. Misal kayak gini. Set. Jadi misalkan diputer. Set. Nah, gitu guys. Misal lagi nih. Set. Nah. Ya kalau 3D itu yang untuk buat 3D-nya ya guys ya. Nah, habis itu ada yang namanya ulangi. Ulangi ini ya itu nggak seberapa penting. Kalian bisa atur sendiri aja nih kalau misalkan mengulangi gitu. Ulangi untuk sebuah objeknya. Habis itu ada opacity. Ya ini untuk fade in out nih gunanya untuk gini guys. Misal untuk fade in out tuh bisa digunakan untuk intro atau outro gitu ya. Nanti kayak dia keluar. Nanti yang awalnya hitam terus ada gambarnya nih. Kayak gini nih guys. Fade in out. Nah, ini kan gelap nih. Terus habis nanti gelap lagi. Nah, gitu itu kayak bisa untuk intro atau outro ya guys ya. Biasanya aku juga gunain itu sih. Nah, habis itu ada berkedip ada yang lainnya. Habis itu nah yang lainnya ini ada kayak salin latar belakang. Salin latar belakang nih gini guys. Misal nih kalian pilih yang fitur tadi, habis itu isi area komposisi, habis itu kalian pergi ke efek, tambahkan efek, habis itu kalian pencet yang salin latar belakang. Nah, ini bisa hilang nih. Set. Nah, ini bisa digunain untuk kayak pertambahan efek aja sih. Misalkan ada yang efek yang kurang di ini kalian bisa ditambahin efek di sini nih. Ini juga bisa ditambahin efek di sini guys nih, pakai bisa pakai efek paparan gamma. Nah, kalian bisa nih tuh jadi lebih terang. Tapi di sininya nggak ada guys paparan gamma. Nah, di sininya ada. Nah, gitu guys itu fungsinya. Oke, itu saja efek-efeknya dari yang namanya efek Alex Motion. Nah, kan tadi masih ada satu fitur yang belum saya jelaskan pada kalian semua. Nah, itu adalah fitur keluaran terbaru yang dikeluarkan oleh Alex Motion kemarin ya guys ya. Nah, apa sih nama fiturnya? Nah, fiturnya tuh langsung aja kita pencet ke plus. Kita pencet ke objek. Nah, ada yang namanya kamera dan nol ya guys ya. Jadi, apa sih itu kamera? Kamera itu adalah suatu fitur yang dimana dia bisa menggerakkan objek secara bersamaan tanpa menggunakan parenting. Nah, fungsi dari kamera ini dia juga bisa membuat seperti kayak transisi 3D atau movement pergerakan 3D. Nah, kalau sekiranya kalian tuh nggak perlu 3D-an, ya kalian nggak usah gunain namanya kamera ini. Nah, cara menggunakan kamera ini gimana sih guys? Aku cuma ngebuktiin doang apa bener tanpa parenting tuh bisa gitu, bergerak secara bersamaan objeknya. Nah, ini kita atur objeknya ke media. Kita atur juga nih, kita kecilin. Kita pencet objek, kita tekan kamera. Nah, kalau kamera keadaan masih mati, itu dia akan tanda hilang seperti ini guys. Nah, cara menghidupkannya, kalian cukup pergi ke pojok tengah di bagian kanan yang paling ujung yang ada kotak terus ada kayak difokusin gitu, kalian pencet. Nah, ada banyak pilihan, kalian pencet yang kamera. Kamera itu kan masih keadaan mati, masih ada garis gitu. Nah, kalian tinggal tekan aja. Nah, warnanya hijau. Nah, itu sudah hidup tandanya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini ya udah tuh, tanpa menggunakan parenting dia bisa menggerakkan secara bersamaan. Nah, kalau pakai 0, kita pencet 0. Apa sih parenting itu? Parenting itu adalah kayak menghubungkan suatu objek ke nolnya. Jadi kayak gini nih. Kalian tekan objek pertama, bebas mau objek pertama atau objek kedua itu nggak ngaruh, sama aja. Nah, cara menggunakan 0 ini kalian tuh harus nge-parenting. 0 itu tuh kayak dia tuh sama aja kayak kamera, dia bisa menggerakkan objek secara bersamaan, cuman dia pakai parenting, teknik parenting. Nah, teknik parenting ini kalian bisa sambungin ke nolnya. Caranya itu di pojok kanan atas yang nomor yang nomor pertama sebelah kiri yang ada gambar Alex Motion-nya itu kalian pencet. Nah, kalian tinggal hubungin aja ke 0. Nah, kalau misalkan kotaknya sudah ada kayak garis itu berarti tandanya sudah menghubungkan. Baru yang kedua kalian bisa hubungkan. Nah, baru bisa bergerak secara bersamaan. Kalau seandainya dia tidak dihubungkan ya guys ya, tidak ada. Kita pencet tidak ada. Ya udah, 0 ini nggak berguna. Dia tuh cuman fitur yang nggak berguna sebenarnya kalau nggak ada objeknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengombine nih antara kamera dan 0 gitu. Nah, jadi itu kayak seperti hubungan gitu guys ya, saling melengkapi kekurangan. Buset, saling melengkapi kekurangan gitu. Oke, langsung aja kita pilih medianya. Nah, saya akan pilih media yang ini. Nah, baru di sini nih XYZ-nya berguna. XYZ-nya semuanya berguna. Kalau XY tadi kan untuk mindahin geser-geser suatu objeknya. Kalau Z-nya ini nih, sumbu Z-nya ini untuk memajukan atau mundurkan agar bisa kameranya tuh 3D gitu, kamera tuh jalan gitu. Nah, kalau misalkan kalian gunain fitur kamera ataupun 0 itu sumbu Z-nya tuh harus nyala gitu guys. Nah, langsung aja kita perbesar, kita ke bawahin, kita kasih 600 lagi sih. Nah, ini karena terlalu besar, kita pilih opsi yang ketiga untuk ngecilin. Kita geser pakai XY, kita kesiniin.
pilih media yang kedua. Nah, kita pilih media yang ini. Kita kecilin dulu. Kita taruh sebelah sini. Nah, kita kasih XY nya 200. Oke, kalau udah kita kasih kesiniin. Kita pilih objek yang ketiga, yang namanya itu logo PUBG ya guys ya. Kita kecilin. Baru kita pencet Z-nya, kita ke 50 aja. Nggak usah gede-gede. Nah, kita ke 50 aja. Oke, kita ke 50, kita perbesar dikit. Baru kita perpanjang dulu durasinya guys, biar nggak lucu gitu kalau misalkan nanti di movement. Kita perpanjang dulu durasinya. Ya udah. Ya kurang lebih cukup lah segini. Kita perpanjang lagi dah, perpanjang lagi. Nah, jika udah, kalian langsung saja pencet yang namanya plus objek kamera. Dan ini kamera sudah nyala karena tadi saya sudah melakukan uji coba kamera. Kemudian tambahin 0. Nah, kalau misalkan tambahin 0 gini, kalian tuh nggak usah ngeparenting satu-satu gambarnya gitu. Kalian cukup ngeparentingin kameranya ke 0. Kalian cuma ngehubungin kameranya doang guys ke 0. Dihubungin ke 0. Nah, udah, baru kalian tuh bisa bikin movement. Ini sudah terhubung ya, baru kalian bisa bikin movement. Seperti ini. Nah, kita pakai Z-nya. Kita majuin. Kita atur pakai XY. Kita kesini lagi. Kita kesini geser pakai XY. Atur ke objek kedua. Kita masukin lagi. Set. Nah, habis itu kita ke objek yang ketiga. Ini agak sinian. Kita atur ke objek yang ketiga. Menggunakan XY. Nah, kalian masuk lagi nih. Kalian bisa masuk lagi menggunakan sumbu Z-nya biar 3D-nya kena. Kita tinggal masuk lagi. Set. Nah, ini udah guys ya. Terus kalian tinggal kembaliin seperti semula. Kalian tinggal ya udah majuin aja lagi. Nah, ini sudah jadi ya guys ya. Ini sudah jadi. Hasilnya akan seperti ini. Nah, tuh kelihatan banget 3D-nya kan. Nah, jadi ini kan masih kayak kurang gitu ya guys ya, kurang smooth. Nah, kalau misalkan kalian mau smooth, kalian bisa tambahkan yang namanya kurva. Kalian tambahkan kurva yang di opsi ketiga di sebelah kiri. Kalian bisa tambah kurva, terus habis itu kalau kita pilih kurva yang nomor 4 biar lebih smooth aja, enak aja. Nah, kalau kalian ingin misal kalian ini mau kurvanya sama semua gitu, kalian cukup ke titik 3 di pojok kiri bawah. Pencet titik 3, salin kurva, pencet lagi, tempel kurva ke semua bagian bingkai. Nah, otomatis ini udah sama semua nih. Jadi kurang lebih hasil bakal seperti ini. Set. Buset, keren ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys cara ngombain antara kamera dan juga 0. Kan tadi kita udah selesai ngedit semua nih. Kalau misalkan udah selesai ngedit semua, itu tuh gini guys. Ada satu lagi. Kalau misalkan kalian mau nambah-nambahin efek di 0 itu bisa. Kalian tinggal ke efek, tambahkan efek. Nah, kita tinggal kasih apa aja bebas ya guys ya, sekalian maunya gimana. Misal chroma key, misal kita tambahin gas dulu segala macem. Nah, di Light Motion ini guys bisa ditempel juga nih. Tadi kan kurvanya bisa ditempel. Nah, ini kalian tuh kok misalkan bikin suatu efek itu kalian tuh nggak perlu bikin efek lagi. Kalau misalkan kalian udah bikin efek ya kalian tinggal cukup ke titik 3 di pojok kiri bawah. Pencet. Nah, kalian tinggal salin efek. Udah deh, kalian bebas mau paste efeknya kemana. Kalian tinggal pencet efek. Terus habis itu pencet titik 3, tempel efek. Udah jadi. Kalian kalau misalkan ngedit itu Light Motion itu nggak perlu kayak buat efek-efek lagi kan, cukup salin efek, tempel efek. Nah, udah seperti itu lagi. Kalau misalkan ada yang salah ya tinggal dibuang aja efeknya. Cara ngebuangnya tinggal digeser aja di bagian, misal Gaussian blur nih mau kita buang, tinggal geser aja mau ke kiri. Nah, udah. Ini udah nih guys ya. Habis itu kalau misalkan kalian nih ada satu lagi. Kalau misalkan nggak suka sama objek yang laki-laki ini nih, yang laki-laki yang pakai jaket yang megang pistol tangannya ke bawah itu yang botak. Nah, itu kalian bisa ganti objeknya tuh. Kalian mencet gambar objek yang mau kalian ganti, kalian mencet color and fill. Nah, kalian kan ini kan bintang nih. Kalau bintang tuh berarti gambar yang objek kayak gini. Nah, kalian tinggal pencet aja nih gambar apa yang PUBG Yakuza Johnny itu, kalian tinggal pencet tot. Nah, kalian bisa ganti dah tuh mau yang mana. Kalian bisa ganti ini. Tuh jadi ganti. Nah, seperti itu lagi sih ya. Nah, kalau udah kalian pergi ke yang namanya pengeksporan ya guys ya. Terakhir. Habis itu kalian bisa pergi ke pojok yang di samping gear di kanan atas.
Kalian tinggal bisa pencet. Nah, ini nih guys, ekspor dan bagikan. Oke. Ini untuk video. Kalian bisa pencet yang kayak lebih dari gitu. Belum ya guys ya. Aduh. Nah, kalian bisa pencet yang kayak lebih dari. Nah, kalian bisa ngatur nih resolusinya mau berapa, FPS mau berapa. Tapi kalau aku gunainnya kayak gini, 1080 sama 30 FPS. Nah, habis itu yang kedua tuh ada GIF ya. GIF tuh yang kayak semacam bergerak berulang-ulang gitu. Nah, kalau urutan gambar ini kayak dia ngejepret tuh banyak gitu guys. Banyak foto jadi satu dijepret. Nah, habis itu kalau paket proyek, nah ini nih ada yang namanya preset. Kalau di Light-Motion, kalau misalkan di CapCut kan namanya template. Nah, kalau di Light-Motion ini namanya preset. Jadi preset itu ada dua, ada yang XML, ada yang 5 MB atau paket proyek. Nah, kalau misalkan yang XML itu dia file. Jadi kalian tuh harus ngekstrak dulu filenya. Kalian habis download filenya nih, kalian cari filenya, kalian ekstrak filenya, baru kalian bisa gunain yang namanya presetnya. Nah, kalau paket proyek ini, kalian cukup mencet linknya aja, terus download projectnya, udah tinggal gunain aja instan. Ini menurutku lebih mudah. Terus juga kalau misalkan di XML itu dia gambarnya tuh udah kayak nggak ada lagi guys, nggak ada luarsa gitu, udah kayak kebanyakan yang nggak ada lagi. Kalau misalkan di paket proyek ini atau 5 MB ini dia gambarnya masih ada. Nah, seperti itu lah bisa kurang lebih. Habis itu frame saat PNG ini ya PNG untuk gambar. Nah, kalau udah kita pilih video, tinggal ekspor. Kalau misalkan kalian ngekspornya kayak over effect gitu atau kelebihan efek ya, ngekspornya lama itu wajar dong, itu wajar. Kalau misalkan kalian menggunakan edit yang simpel-simpel atau nggak terlalu berlebihan efek, ya itu menjadi lebih cepat. Kalau aku kan sering banget ngedit itu yang namanya over effect. Jadi ya kesabaranku harus diuji sih. Nah, ini udah jadi kan, ini bisa play juga kalau melihat hasilnya. Set. Nah, itu guys, itu sudah jadi. Oke, segitu aja tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham ya guys ya, apa yang saya jelaskan terkait dengan mengedit video Light-Motion ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, dadah, bye-bye.